Indonesia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup channel YouTube yang dinilai berisi konten menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Bapak Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mistri dan pendengar dimanapun berada. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, Bapak. Sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan oleh MUI, Pak? Ya, kita sebenarnya masih dalam tahap meminta kepada aparat dan kepada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan terhadap akun-akun yang itu mencederai kemurnian beragama. Dalam hal ini akun sunnah Nabi, namanya sunnah Nabi itu kan sunnah, artinya sesuatu yang diucapkan, lalu yang diperbuat dan diakui oleh Nabi. Tetapi isinya itu salah menafsirkan. Bahkan cenderung kalau kita melihat narasi di akhir itu, mendiskreditkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan itu menciderai lah ya, saya tidak tega untuk menyampaikan sesuatu yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, cara hidup dan cara untuk mendapatkan kehidupan, itu yang dituduhkan benar-benar sakit. Dan saya bukan hanya saya yang nonton, tetapi teman-teman yang nonton, teman-teman juga yang melihat di grup WA maupun yang di-mention kepada akun MUI itu banyak sekali yang merasa ternistakan dan merasa sakit ya dengan perilaku atau dari tayangan yang ada pada kartun itu. Oleh karena itu saya minta kepada Kominfo, ini memang sebenarnya bukan bikinan di Indonesia ya, memang ada akun aslinya itu dari luar. Dan kita minta yang di Indonesia karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan itu sudah banyak yang menonton untuk ditutup. Dan saya pikir dengan sengaja yang memiliki akun itu bahwa ini sesuatu yang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini bisa diusut, ini akunnya siapa. Karena sekarang bukan hanya berhadapan langsung sebagai diri atau pribadi, tetapi akun-akun kita adalah mewakili kita dan itu bisa dijerat oleh hukum kita. Dan ini menjadi pelajaran kepada yang lain, bahwa menampilkan di media atau mendakwakan sesuatu itu tidak asal comot ya, tetapi juga harus jelas dari mana mendapatkan sumber. Setelah benar sumbernya, bagaimana memahami sumber itu. Dan tentunya kita harus tahu cara memahami itu dituntun oleh guru. Baik. Ini orang yang niat mau belajar, apalagi memang di dalam isinya itu saya ngeliat di dalam film itu atau di dalam kartun itu ya memang sepertinya memang mendiskreditkan, bukan dengan makna mempelajari dari isi hadis itu. Akunnya sebenarnya terakhir saya sempat mengecek itu masih sudah ditutup, namun videonya masih ada yang beberapa bisa diakses begitu Pak. Berarti selain meminta kepada Kominfo untuk menutup channel ini, tidak bisa diakses lagi, selain itu apakah juga akan mengambil langkah hukum? Seperti yang kita tahu, kita juga punya pasal terkait dengan penistaan agama. Saya berharap ada masyarakat yang juga melakukan hal itu gitu ya. MUI ini kan memberikan pendapat hukum, MUI memberikan fatwa bagi mustafti gitu. Tapi masyarakat bukan hanya MUI, umat Islam, bahkan saya mendengar juga dari PBNU, mendengar juga dari teman-teman ormas lain, LBM Jawa Timur, dan juga dari Wahdah, dan juga dari Al-Wasliyah, ya kan, di Dewan Dakwah. Saya juga melihatnya juga melakukan protes juga, sehingga masyarakat, aktivis penegakan hukum, saya pikir bisa melakukan langkah-langkah hukum. Ketika nanti meminta banyak pendapat ke MUI, insya Allah MUI siap memberikan pendapat hukum dalam hal ini. Baik, salah satu poin yang kemudian dianggap sebagai melecehkan Islam dan juga Nabi Muhammad SAW, karena kita tahu sejauh ini tidak pernah ada gambaran begitu ya, bahkan dimanapun itu tentang sosok dari Rasulullah. Tapi yang ada di akun ini justru tergambarkan sosoknya berupa animasi tersebut. Selain itu Pak Khalil, apa kemudian poin-poin lain yang dicermati oleh MUI yang masuk dalam kategori pelecehan yang kemudian meresahkan sekali? Pertama memang Nabi tergambar bahwa ia menjadi seseorang. Biasanya kan di dalam keyakinan kita, Nabi itu tidak tampil menjadi sosok atau gambar orang. Itu selalu cahaya ya. Tapi yang iya biasanya cahaya atau apa yang kita tergambar. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah bahwa
digambarkan di dalam itu, di antara animasi itu, bahwa Nabi memang menyuruh orang yang mau menikah, dalam hal ini ya ada seorang sahabat, kemudian dia tidak punya uang, minta pada Nabi, lalu disuruh merampas dan disuruh membunuh. Dan itu yang dianggap adalah yang merekayasa Nabi. Bahkan Nabi juga menginginkan perempuan itu. Dan komentar di akhir itu bukan hanya memaparkan dari hadis yang dia pahami secara tekstual itu dengan penuh tendensi, di akhir pun juga diberi komentar, apakah layak orang begini menjadi juru penyelamat, apakah Nabi maunya kerjaannya melakukan sesuatu dengan cara merampas dan seterusnya. Itu banyak lah, saya nggak tega untuk menyampaikan di tempat ini, nggak tega, ya nggak sampai hati. Tapi yang jelas menuduh Nabi itu melakukan rekayasa untuk merampok, membunuh, merekayasa untuk menumpuk kekayaan dengan cara ya menyakiti dan mengambil hak orang lain dan seterusnya dan disebut tidak layak menjadi nabi dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa lebih rinci lagi, nggak tega di publik menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Yang jelas kalau itu bagi kita sudah menyakitkan dan itu jelas menistakan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau melaporkan, saya meskipun belum dikaji secara utuh, tetapi pandangan umum kami menyatakan di situ ada penistaan terhadap agama. Artinya orang yang kita hormati seperti Allah, Nabi Muhammad, ajaran kita. Bukan hanya sesat, jadi sesat itu kan menafsirkan yang salah. Itu mungkin kesesatan menafsirkan hadis dengan yang salah. Tapi lebih parah lagi adalah penistaan, penodaan dengan menyebutnya Nabi Muhammad yang tidak sepantasnya lah, mendowngrade dan merendahkan, bahkan juga menghina dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Pak Holil, kita tahu bersama bahwa konten-konten yang berisi penistaan agama ini bukan pertama kali terjadi. Kedepannya sebenarnya bagaimana sih Pak, apa langkah darurat yang harus diambil kalau kita mau menangani, mengawasi akun-akun seperti ini atau konten-konten seperti ini? Iya, sebenarnya saya sebagai bagian dari orang yang di Majelis Ulama Indonesia, di pimpinan Majelis Ulama, kemudian juga bagian dari orang yang sering menyampaikan ajaran agama, itu capek ya. Capek untuk merespon hal-hal yang menghina, hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Tetapi memang sebuah kewajiban, saya sering punya semboyan, yang waras jangan mengalah, yang waras jangan diam. Karena kalau kita diam dan mengalah itu nanti akan mereka menganggap sebuah kebenaran. Oleh karena itu kami tidak lepas-lepasnya untuk mengedukasi kepada masyarakat agar mencari konten-konten di YouTube, di web, dan seterusnya itu yang jelas siapa yang bicara dan bagaimana tentang standar keilmuannya dan kepelaksanaannya dari ilmu itu untuk keteladanannya seorang orang itu. Jadi boleh saja ngeliat YouTube tapi jelas YouTube-nya siapa, namanya kiai, siapa namanya ustadz yang memang jelas keilmuannya. Kemudian selain itu memang perlu talaki umpamanya. Dan ketika memahami tidak cukup di situ, perlu ada talqin dari orang, ada orang yang melakukan tafsir, yang ngoreksi lah ya kebenarannya itu sebagai guru. Karena man ta'allama bi ghairi ma'alin fa muallimu asyaiton. Orang yang belajar tanpa bimbingan guru, gurunya syaitan. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau belajar ilmu agama tanpa dituntun oleh guru, dia bisa ngomong apa saja dan siapapun boleh ngomong apa saja yang itu akan menjadikan agama jadi kafir. Ini dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks keumatan. Pada saat yang bersamaan, MUI sebagai shadiqul hukumah, sebagai mitra dari pemerintah, ya kami memberikan nilai-nilai ini yang berharap, makanya kami menyampaikan kepada Kominfo agar lebih selektif dan lebih bisa untuk memberikan pagar betis lah kepada masyarakat untuk membentengi ya dari paham-paham yang salah. Jadi bukan hanya paham yang radikal saja, bukan hanya paham liberal aja, bukan hanya paham yang memang sudah jelas ya di tengah-tengah kita, tetapi satu yang menghancur terhadap nilai-nilai tertentu ya segera juga bisa dilakukan take down, bahkan mungkin bisa juga dihapus. Karena kan begini, rata-rata orang yang bikin aneh-aneh itu pengen punya subscribe yang banyak, kemudian dari situ diambil keuntungan secara uang. Ya, subscribe atau panjat sosial, subscribe dan mengambil keuntungan secara finansial maupun dengan popularitas. Makanya hukuman yang barangkali bisa dilakukan oleh pemerintah adalah men-take down dan menghapus akun itu. Sehingga mereka tidak sampai berkembang akun itu. Sehingga yang mereka inginkan itu tidak tercapai gitu ya. Jadi di antara yang lain biar tidak ditiru oleh yang lain adalah diberikan punishment. Jadi al-mawani wa zawajir.
orang yang melakukan itu jadi kapok, orang lain mau melakukan hal yang sama menjadi takut ya. Betul. Karena akan terjadi, akan mengalami proses hukum yang sama. Saya pikir kita nggak henti-hentinya, nggak capek-capeknya karena memang orang sekarang dengan media sosial dengan mudah melakukan sesuatu karena tidak bertemu langsung. Baik. Jadi secara psikologis mereka seakan-akan lepas, tetapi efeknya cukup memberikan efek yang kurang baik, negatif di tengah-tengah Baik. masyarakat. Pak Holil, terakhir singkat saja Pak. Kita tahu bersama semua juga berlomba untuk kemudian mendapatkan informasi terbaru di jalan dakwah begitu ya. Tapi bagaimana sih Pak caranya agar masyarakat ini benar-benar bisa memilih sumber informasi yang tepat begitu Pak sebagai acuan belajar agama? Singkat saja Pak Holil. Kewajiban kita pemerintah dan masyarakat dan umat untuk meliterasi. Mhm, Jadi literasi kita kuatkan. Jangan sampai kita ini terbawa paham post-truth ya, orang yang hanya ingin mengaji sesuai dengan yang dia inginkan. mhm. Yang kedua, pastikan ilmu agama itu berdasarkan kepada guru talaki. Jadi informasi-informasi itu hanya pelengkap, tapi sebenarnya kalau kita ingin belajar agama harus talqin, harus kita dituntun oleh guru yang kompeten. Kalau ini yang bisa dilakukan, maka kita akan di jalan yang benar. Pemerintah juga harus komunikasi dan konsultasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat bagaimana bisa membentengi umat dari informasi-informasi ini. Karena akan menjadi proxy war ya, menjadi ghazul fikri yang akan merusak terhadap bukan hanya nilai keagamaan, mungkin nanti akan merusak nilai-nilai nasionalisme kita. Di hari dan bulan kemerdekaan saya pikir kita harus benar-benar merdeka bahwa umat beragama bisa menjalankan ajaran agamanya dan agamanya agama yang original dan genuine, yaitu tidak dirusak oleh orang-orang yang memang punya kepentingan untuk membuat kita tidak baik dan membuat kita tidak nyaman. Baik, seperti apa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 148, berlombalah dalam berbuat kebaikan, dan ini yang sebenarnya harus bisa benar-benar dijadikan dasar begitu ya, baik itu bagi para pembuat konten maupun mereka yang kemudian mengonsumsi konten tersebut. Karena lagi-lagi aturannya jelas, ketika ada aturan yang kemudian melanggar aturan hukum tersebut, diantaranya penistaan agama, sanksi berupa pidana juga mengancam. Ini sebagai pengingat juga. Selain itu ketegasan hukum juga harus dilakukan. Mbak Mestri juga sudah bagus. Mbak Mestri sudah bagus, sudah bisa mengeluarkan ayat fastabiqul khairat. Jadi saya merasa terbantu untuk menyampaikan ke orang lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan hanya mencari tenar, yang hanya mencari populer, tetapi memberikanlah ketenaran dan populer itu yang memberikan kebaikan kepada yang lain. Boleh kita branding diri, tapi juga dengan cara yang baik. Baik, kita sama-sama kemudian akan kawal ya Pak ya, terkait dengan prosesnya seperti apa, termasuk diantara ini satu konten yang dinilai memang sudah meresahkan umat Islam. Terima kasih banyak Pak Khalil Nafis sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan tunggu perkembangannya seperti apa Pak. Assalamualaikum, selamat sore.